Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat global state dengan menggunakan use context di React Native. Kalau kita buat aplikasi, biasanya kan kita sering banget pakai state ya. Nah, state itu biasanya kan ada di masing-masing screen atau tampilan. Pada suatu ketika, ini sering banget dipakai, kita pengen agar state itu bisa diakses oleh semua state lain gitu. Misal kita ingin menyimpan state namanya username. Username ini kita pengen bisa akses di semua screen gitu ya. Caranya itu gimana? Caranya itu adalah kita bisa menggunakan use context ini. Nah, di sini saya ada contoh dulu ya. Jadi di sini ada contoh, misal di sini kita punya tampilan yang warnanya hitam kayak begini. Jadi saya buatin sebuah global state yang berisikan tema. Saya bisa ganti di sini misal pakai light mode, dan itu jadi warna putih seperti ini. Kalau saya pindah ke detail, dia tuh akan jadi light mode juga seperti ini. Kalau saya ganti jadi warna biru kayak begini, maka kalau saya back, semua akan jadi warna biru. Jadi di sini kita buat sistem tema gitu. Yang kedua, saya contohin di sini. Caranya adalah untuk menyimpan username dan password. Misal kita punya data namanya Gusnando dan ini global state yang saya simpan di konteks. Saya pindah ke detail, di sini udah juga ada yang sama gitu ya. Kalau saya log out, ini saya hapus ya datanya. Kalau saya back, maka dia itu akan hilang juga di sini. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyimpan function di konteks. Jadi function ini bisa diakses oleh semua screen yang ada. Ketika saya klik hello di sini, ini ada tulisan hello ya, maaf kecil. Hello di sini, maka dia itu bisa diakses oleh home screen ataupun yang ada di detail. Cara buatnya itu gimana? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu projectnya. Misal kita akan buka command prompt dulu. Setelah itu kita akan buat project baru pakai npx react native init. Nama projectnya itu adalah misal global state. Lalu di enter. Ini di enter lagi ya. Nah, setelah itu kita akan pindahkan dulu direktorinya ke global state. Global state. Setelah itu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita akan install sebuah library yang bernama React Navigation. Dengan menggunakan library ini kita bisa membuat navigasi di React Native. Jadi kita bisa buka Chrome dulu ya. Kita akan buka Chrome dulu. Setelah itu kita cari React Navigation. Nah, silakan pilih yang ini ya. Nanti silakan pergi ke Read Docs yang ini. Setelah itu scroll ke bawah, Anda bisa menginstalnya menggunakan npm atau yarn. Di sini saya akan menggunakan npm saja dulu ya. Saya copy dulu. Pastekan di command prompt-nya. Pastikan Anda sudah di global state ini. Pastekan. Setelah itu kita juga harus menginstal dependencies-nya atau library lain yang harus diinstal jika kita ingin menggunakan React Navigation-nya. Kita bisa tinggal copy aja ini, lalu pastekan di sini, lalu di enter. Setelah itu kita bisa menambahkan override ini di main activity.java-nya. Nah, tempatnya itu di mana? Kita bisa buka Visual Studio Code seperti ini. Nah, di Visual Studio Code ini kita akan buka folder Android, lalu app, lalu di source, lalu di main, lalu di Java. Nah, di sini ada main activity dan main application. Kita bisa buka lagi. Kita harus menambahkan ini di main activity-nya. Jadi kita copy dulu yang override ini. Baik, jadi kita akan buka main activity.java-nya. Lalu kita copy ini, override ini. Kita akan buka di sini main activity-nya, lalu pastekan di bawah sini gitu. Nah, ini itu juga kita mesti import juga ya, Android OS bundle-nya. Kita letakkan di atas sini, simpan. Berikutnya adalah kita akan next dulu, lalu kita akan menginstal React Navigation native stack-nya. Jadi ini adalah jenis navigasi yang berbentuk stack. Ada beberapa jenis navigasi di React Navigation. Jadi yang biasanya saya gunakan adalah yang stack ini. Kita akan install menggunakan npm install seperti ini, lalu di enter. Setelah itu kita bisa jalankan dengan cara npx React Native run Android. Maka projectnya akan berjalan di emulator Android. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk dijalankan di emulator. Berikutnya adalah kita bisa minimize dulu ya semuanya. Command prompt-nya. Nah, sekarang saya akan buat dulu beberapa buah file. Jadi saya akan buatkan folder dulu di luar sini. Saya buatkan folder baru namanya source. Misal buatkan folder lagi namanya screens. Di screen adalah tempat dari daftar tampilan yang ingin saya tempatkan atau saya buat gitu ya. Misal saya buat screen baru namanya home.js gitu. Nah, di home.js di sini cukup simple aja dulu ya. Jadi kita bisa
import terlebih dahulu React use effect, lalu juga akan import view, lalu text dari React Native. Kemudian juga akan buat komponen baru seperti ini yang isinya view, lalu stylenya flag 1. Kemudian di sini kita bisa isikan sebuah teks lagi, misal home screen. Nah, di home ini kan belum terkoneksi dengan yang ada di sini. Jadi kita mesti buat routingan untuk React Navigation-nya di app.js. Routingan itu bisa dibayangkan seperti sebuah peta yang menunjukkan daftar alamat, jadi daftar rumah-rumah yang ada. Untuk di sini, rumah yang ada itu adalah yang home ini. Misal kita tambah baru ya, saya akan buatkan file baru, misalkan saja namanya detail.js. Berarti rumahnya di sini ada dua, ada home dan detail. Nah, di detail ini kita akan copy aja yang ada di home, pas tekan begitu, tapi ini ganti jadi detail. Begitupun dengan yang ini. Nah, seperti itu. Sekarang di app.js-nya kita akan mendaftarkan dua buah screen ini, yang home dan detail. Caranya itu adalah kita hapus dulu semua, pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu di sini kita bisa pindahkan dulu emulatornya ke kiri ya. Kita import React-nya dari React. Kemudian import navigation container. Kemudian kita akan import create native stack navigator, lalu import juga di sini use state, lalu use context untuk membuat global state-nya dari React. Kemudian kita akan import screen-nya di sini. Nah, saya akan tambahin komen di sini ya. Import home-nya gitu. Ini saya akan tambahin komen daftar screen-nya. Kemudian di sini ada detail juga. Kita import dulu, ada home, ada detail. Nah, setelah kita import, kita akan buat rutenya. Jadi kita akan buat di sini itu yang pertama ada navigation container. Jadi adalah sebuah bawaan dari React Navigation di mana kita bisa menambahkan navigasi di dalam navigation container ini. Navigation yang saya gunakan adalah stack navigator yang ini. Jadi kita buat dulu di atasnya di sini stack navigatornya. Misal saya namain stack gitu ya. Ini create stack navigator kayak begitu. Kemudian di sini kita bisa masukin stacknya. Jadi stack.navigator. Kita bisa dalamnya kita isiin stack.screen. Di dalam stack.screen ini kita bisa masukin yang namanya name, yaitu nama rutenya. Jadi saya akan beri nama di sini home dan komponennya. Ini filenya. Karena saya di sini sama namanya ya, jadi nggak masalah. Jadi dia itu bisa dibayangkan bahwa alamatnya yang ada di sini itu adalah namanya home. Ini rumah aslinya gitu. Jadi kita bisa tambahin lagi misal detail kayak begitu, ini rumah aslinya di detail gitu. Kita bisa ganti alamatnya, tapi yang file ini tetap dia gitu. Jadi misal pakai home screen gitu juga bisa. Tapi nanti ketika kita ingin menavigasikannya, kita harus panggil home screen, nggak home aja. Kalau detail tetap detail seperti ini. Jadi karena hal itu saya akan samain aja biar lebih mudah ya. Kemudian di sini kita bisa tambahin props initial route name. Rute yang pertama kali dibuka, saya ingin agar home yang home ini. Jadi dia itu kan pertama kali buka home. Setelah itu ada setelan tambahan namanya screen option. Kita bisa tambahin di sini header shown. Jadi false. Artinya itu kita nggak pengen nampilin headernya di sini. Jadi secara default React Navigation itu ada headernya. Kita nggak pengen nampilin itu. Karena saya ingin membuat header custom misal. Nah, di sini kita ada home, ada detail. Kita sudah pergi ke home dulu karena rute yang pertama kali dibuka ketika React Navigation-nya berhasil untuk dijalankan, yang ini filenya ini dijalankan, maka akan muncul home screen gitu. Kita akan gunakan file app.js ini untuk routingannya. Nah, sekarang misal kita pengen pindah screen ke detail. Jadi dari home ini kita akan import terlebih dahulu namanya navigation. Setelah itu kita akan tambahkan touchable opacity. Jadi kita akan import dulu touchable opacity. Setelah itu kita akan buat tombol di sini. Nah, misal
teksnya pindah ke detail kayak begitu. Ketika saya ngeklik ini, saya pengen pindah ke detail atau screen lain, kita bisa isikan on press di sini navigate ke detail. Nama yang ini sama harus dengan yang ini. Kalau di sini Anda namain detail screen, Anda harus namain juga di sini detail screen kayak begini. Kalau saya klik, ya itu akan pergi ke detail juga tetap kayak begitu. Maksud saya tadi. Nah, di sini misal gini ya. Misal kita pengen buat sistem tema gitu ya. Tapi kita nggak pengen di masing-masing komponen itu ada state-nya gitu ya. Atau kita ingin membuat global state biar kita nggak perlu lakuin namanya props drilling. Jadi props drilling itu apa? Jadi kita passing props ke anak-anaknya gitu. Baik, jadi supaya menghindari props drilling, kita bisa menggunakan namanya global state. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebuah state yang berisikan semua data yang kita butuhkan di screen lain. Jadi bisa dibayangkan seperti, jadi sebuah state yang bisa diakses di semua screen. Caranya itu gimana? Jadi caranya itu di sini saya akan buat terlebih dahulu folder ya, namanya context. Saya ingin membuat global state-nya itu di konteks ini. Jadi saya akan buat baru namanya misal global state.js. Nah, di global state.js ini saya ingin buat daftar dari apa saja yang ingin saya buat secara global. Jadi misal saya pengen buat sebuah state namanya tema dan itu global. Caranya itu adalah kita import dulu React-nya. Kemudian di sini bisa export cons tema konteks misal namanya react.useContext seperti ini. Jadi di global state ini dia itu hanya membuat konteksnya saja, artinya itu sesuatu yang bisa kita akses secara global. Nah, di home di app.js-nya di sini kita akan panggil konteks yang tadi kita sudah buat. Jadi di sini konteksnya import tema konteks gitu ya. Setelah kita import, kita perlu buat providernya. Jadi provider itu seperti gini ya, seperti kita ngasih tahu komponen-komponen yang mana saja yang kita pengen agar dikasih state-nya gitu. Jadi state yang ada di tema konteks ini bisa diakses oleh komponen yang mana saja gitu. Itu adalah providernya. Karena saya ingin memberikan semua screen-nya ini atau bisa mengakses semua screen-nya, konteksnya, jadi kita bisa kasihkan di sini tema konteks kayak begitu .provider. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mengisikan value-nya. Jadi value bawaannya. Jadi di sini kita akan buat state dulu. Cons misal namanya tema dan set tema. Di sini kita akan isikan use state. Lalu kita akan isikan misal nilai default-nya itu 21 kayak begitu ya. Nah, ketika kita udah buatin provider seperti ini, kita perlu mengisikan nilainya. Jadi, value sama dengan tema dan set tema. Kayak begini. Jadi, state tema ini nantinya bisa digunakan di home dan di detail screen. Karena tema context.provider di sini, di paling luar sini. Dan ini ada di dalamnya ada dua gitu. Misal kita pengen tambahin lagi satu gitu ya. Nah, ini bisa diakses oleh yang ini, dan yang ini gitu. Nah, setelah itu kita akan buka terlebih dahulu di home-nya. Jadi kita sudah bisa ambil global state-nya. Nah, di home ini kita bisa import terlebih dahulu. Import tema konteks dari global state-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa buat state baru, misal namanya cons background gitu ya. Dan ini set background. Jadi saya akan buat state baru berdasarkan dari konteks yang tadi itu. Ini kita bisa isikan use context. Pastikan diimport juga ya dari React. Kemudian di sini kita masukkan tema konteks gitu. Kemudian di sini kita bisa isikan misal background color-nya itu misal warna background gitu ya. Yang tadi kita masukkan di app.js-nya itu adalah 21 kayak begini. Ini kita simpan dulu. Kalau kita buka, ini bukan use context tapi create ya. Kita buat konteksnya bukan use. Kalau use itu pakai.
Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini udah bisa diganti-ganti. Caranya itu adalah di home ini. Kita bisa misal di sini buatin tombol ya, namanya touchable opacity. Lalu kita akan ngisikan teks ganti light mode. Isikan di sini on press-nya. Lalu kita bisa panggil set background ini kayak begitu. Set background. Lalu di sini kita bisa isikan warnanya yang baru, misal warna putih. Kayak begitu. Kalau saya klik ini, ganti ke light mode, jadi dia tuh warna putih. Nah, gimana caranya pakai di screen lain? Misal saya pindah ke detail. Saya pengen implementasi juga di detail. Jadi sama aja seperti tadi, tinggal diimport dulu tema konteksnya. Jadi kita buka dulu detailnya, kita import. Setelah itu kita buatin state baru seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa gunakan juga di sini. Jadi kita bisa gunain backgroundnya. Jadi detail itu misal di sini backgroundnya sama gitu ya. Dan juga kita pengen ganti background di sini jadi warna biru gitu misal. Jadi blue. Kalau kita buka di sini, ini belum ada use context karena kita belum import. Nah, seperti itu, simpan. Di home udah muncul seperti ini. Kalau kita klik ganti light mode, saya akan ganti dulu ya tulisannya ini jadi warna putih. Jadi style colornya itu color warna putih kayak begitu. Kayak begitu. Ini harus di teksnya ya, sorry. Nah, seperti ini. Kalau kita klik ganti light mode, maka dia tuh akan jadi warna putih begini. Kalau kita pindah ke detail, ini touchable opacity belum ada. Kita mesti import lagi. Saya lupa tadi, touchable opacity. Nah, ini diulang lagi ya, dari home kita ganti light mode. Kita pindah ke detail, dia tuh udah jadi warna putih juga. Ini kalau kita klik ini, jadi warna biru. Kalau kita ngeback, di sini juga warna biru karena kita sudah ganti tadi warna birunya itu di detail. Makanya semua yang menggunakan konteksnya dia itu akan berubah gitu. Jadi semua yang menggunakan konteks yang bernama tema konteks akan berubah nilainya. Misal di sini kita ganti jadi warna putih lagi, di detail akan berubah lagi jadi warna putih seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat global state misal. Enggak cuma state sih bisanya ya. Kita bisa juga menyimpan function di konteksnya. Di sini juga bisa simpan function. Nah, untuk lebih jelas, saya akan ulangin lagi ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya cukup mudah, tetapi setupnya awalnya agak sedikit panjang. Jadi pertama-tama kita buat global state-nya dulu di konteks. Jadi saya buatin dulu baru, pakai export lagi sama const misal user context. Ini react.create context. Kita buat konteks baru. Simpan. Setelah itu kita buka app.js-nya. Lalu di sini kita import konteksnya. Jadi import dari global state tadi. Import. Tadi apa namanya ya? User ya. User context dari global state. Setelah itu sama seperti tadi kita mesti buatin state-nya di app.js ini. Jadi const user ini set user. Misal di sini saya ingin gunakan useState. Ada sebuah objek namanya username kosong dan password kosong gitu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan data yang ada di konteks ini, yang user konteks ini ke dalam semuanya gitu. Jadi kita mesti buatin providernya dulu. Di sini bisa pakai user context.provider kayak begitu. Pastikan tutupnya ini di bawah sini. Nah, seperti itu. Lalu value-nya kita bisa isi di sini. Yang pertama itu ada user dan set user. Jadi dia itu bentuk state. Kayak begini. Nanti use context ini bisa kita gunain udah di home dan detail screen. Yang ini, detail ini. Jadi di home ini, untuk gunain konteksnya yang tadi sudah kita buat, yang isinya itu username dan password, di home ini, import user context dari global state. Setelah itu, di sini kita bisa buat user misal namanya dan ini set user. Ini gunain use context, tapi di sini isinya user context kayak begitu dari yang ini. Ini user context kayak begitu. Nah, usernya ini biar kelihatan username-nya itu apa, jadi kita bisa isikan di home screen ini di bawahnya misal text user kayak begitu dot username dan ini password. Simpan. Kalau kita buka di home itu masih belum kelihatan ya. Kita bisa isikan ini style dulu. Colornya itu warna putih. Begitupun juga yang ini.
Nah, gitu ya. Jadi dia itu belum kelihatan yang username dan passwordnya karena dia itu kosong. Kalau kita isikan di app-nya, misalnya di sini Gusnando gitu ya. Di sini passwordnya 1234567 gitu misal. Ini username ya, salah ketik saya. Oke. Di sini udah muncul username-nya itu Gusnando dan passwordnya 1 sampai 8 begitu. Kemudian kalau misalkan saja kita pergi ke detail, kita light mode dulu, kita pergi ke detail. Kita pengen pakai di detail juga. Jadi tahapannya itu kita import dulu konteksnya di detail. Setelah itu kita buat konteksnya di sini. Jadi di sini bisa pakai user gitu ya. Lalu set user. Ini use context. Ini kita akan isikan user context begitu. Nah, di sini kita bisa panggil langsung. Jadi pakai text. Jadi misal user.username. Kalau kita simpan udah muncul Gusnando-nya. Dan password. Udah muncul passwordnya. Misal kita pengen logout usernya, gimana caranya? Jadi kita bisa pakai touchable opacity. Kita isikan teks misal logout. Ketika di on press, saya ingin untuk ini ya, untuk nge-reset username dan passwordnya. Jadi di sini set user, kita bisa isikan username jadi kosong dan password jadi kosong kayak begitu. Kalau saya logout di sini, udah hilang di sini semuanya datanya. Kalau saya kembali ke home, maka di sini akan hilang juga gitu. Nah, di sini saya akan ganti ke warna biru dulu. Di sini juga hilang juga seperti itu. Jadi dengan ini kita bisa menyimpan misal data username dan password. Jadi kita bisa ngecek apakah user itu udah login atau belum gitu. Apakah dia itu udah logout atau belum misal kayak begitu. Kegunaan dari use context ini. Jadi use context itu nggak perlu nggak perlu satu-satu seperti ini. Kita banyakin juga state-nya juga bisa gitu. Nah, kemudian di sini ini kita buat state-nya itu juga cukup sekali aja. Kemudian di detail itu cukup pakai use context gitu ya. Di home juga use context. Jangan pakai use state di sini gitu. Nanti ya itu malah error. Kemudian di sini saya akan contohin lagi satu ya. Jadi di app.js-nya, misal saya buat konteks untuk nyimpen function. Jadi saya buatin baru di sini di global state. Saya buatin konteks baru misalnya, misal function context. Nah, setelah kita buat konteksnya, kita pergi ke app.js. Kita import dulu konteksnya. Namanya itu adalah function context. Setelah itu, kita bisa gunain di sini. Misal kita buatin function di app.js-nya. Jadi function hello world gitu misal. Ini console.log hello world gitu ya. Nah, function yang ada di sini kita bisa kirim lewat konteks yang ada di sini. Jadi function context sama seperti tadi. Function context dot provider. Kemudian seperti ini ya. Kita masukkan navigation-nya ini ke dalam function konteksnya. Kemudian di sini kita simpan dulu. Kita isikan value-nya di sini adalah yang hello world ini. Jadi kita ngirim function-nya kayak begini. Nah, function yang udah kita kirim di sini, misal kita pengen tampilin di home ini. Kita pengen pakai function-nya di home. Di home ini kita bisa pakai caranya itu adalah di sini. Kita import dulu function konteksnya. Setelah itu kita bisa isikan di sini sebuah const juga. Tetapi kita beri nama misal hello world gitu ya. Function hello world atau hello world aja deh. Di sini kita bisa isikan dengan use context lalu function context. Bedanya ini dengan ini pakai state, ini pakai function gitu. Kita jadinya bisa panggil di touchable opacity, misal sini touchable opacity lalu ada teksnya misal hello gitu ya. Kalau kita isikan on press di sini, jadi kita bisa panggil hello world seperti itu. Kita simpan, kita buka metro servernya, kita buka emulatornya. Oke, ini pakai use context ya, bukan user. Kayak begitu. Nah, di sini kita ganti dulu ke light mode agar kelihatan ya buttonnya. Kalau kita buka di sini, kita klik hello-nya ini, maka udah muncul hello world ini. Dia itu akan memanggil function yang ada di app.js ini gitu. Nah, seperti itu. Ya, oke, jadi itulah tentang use context di React Native. Kita bisa menggunakannya untuk membuat global state
dan juga untuk kita misal passing function gitu ya, dan lain-lain. Jadi saya baru kemarin belajar tentang use context ini, jadi saya ingin sharing tentang apa yang sudah saya pelajari kemarin. Menurut saya use context ini cukup praktis ya untuk membuat global state, apalagi kalau kita punya banyak state di masing-masing aplikasinya itu yang sama-sama. Yang biasanya saya temui itu di saat saya buat aplikasi adalah saya berkali-kali manggil server hanya untuk ngecek dia itu udah login belum gitu ya. Dengan menggunakan use context ini, saya hanya cukup simpan konteksnya di user ini misal gitu. Jadi saya tinggal panggil konteksnya aja, nggak perlu ke server lagi gitu ngecek itu udah login apa belum. Jadi cukup sekali aja ketika di awal dia tuh login, oh dia tuh udah login, simpan di konteks. Setelah itu kita bisa gunain konteksnya itu di screen lain gitu. Ini materinya cukup advance ya. Jadi untuk Anda yang masih belum terlalu paham, Anda bisa tanyakan di komentar, atau jika masih belum jelas videonya, nanti saya akan coba buat ulang lagi. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan semoga video ini bisa membantu Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk source code-nya ada di deskripsi.